Pada 9 Agustus 1965, dunia menyaksikan sebuah momen yang mengejutkan. Singapura secara resmi berpisah dari Federasi Malaysia dan memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan dramatis ini? Mengapa dua negara yang dulunya satu kini terpecah begitu saja? Dari beberapa alasan yang menjadi pemicu perpisahan ini, ada satu alasan yang paling mencolok, yakni ketegangan rasial yang terus memanas, memicu perpecahan yang tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketegangan ini? Bagaimana hal ini bisa mengubah arah sejarah Asia Tenggara? Singapura awalnya menjadi bagian dari Federasi Malaysia setelah menandatangani Perjanjian Malaysia di London pada 9 Juli 1963. Perjanjian tersebut menetapkan syarat untuk pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Singapura, Malaya, Sarawak, dan Sabah dan dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 1963. White Paper pada November 1961 mendokumentasikan syarat-syarat ini, termasuk batas otonomi Singapura, perwakilan politik, serta kontribusi pendapatan dan pajak Singapura kepada pemerintah federal. Meski Singapura resmi bergabung dengan Malaysia, hubungan antara kedua pihak tidak berjalan mulus. Perbedaan visi politik, ketegangan rasial, dan kebijakan ekonomi yang tidak seimbang semakin memperuncing ketegangan di dalam federasi. Pemerintah Singapura di bawah Lee Kuan Yew sering berselisih dengan pemerintah pusat di Kuala Lumpur mengenai isu-isu politik dan ekonomi. Salah satu alasan utama perpisahan adalah perbedaan visi politik antara pemimpin Malaysia dan Singapura. Singapura yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew memiliki pandangan yang lebih inklusif dan multirasial, dengan tujuan membentuk negara yang lebih terbuka terhadap berbagai etnis. Di sisi lain, pemerintah Malaysia yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman mengedepankan kebijakan politik yang lebih condong pada hak-hak khusus untuk suku Melayu. Di dalam federasi terjadi perbedaan pandangan yang signifikan mengenai cara mengelola negara. Pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan etnis Melayu yang dikenal sebagai kebijakan Bumi Putra. Sebaliknya, Lee Kuan Yew mendorong kebijakan yang memberikan kesetaraan hak bagi semua kelompok etnis, termasuk komunitas Tionghoa dan India. Hal ini memicu ketegangan politik yang berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan. Ketegangan rasial juga menjadi salah satu penyebab utama perpisahan ini. Malaysia terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Melayu, Tionghoa, dan India. Kebijakan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan etnis Melayu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan komunitas Tionghoa yang cukup besar di Singapura. Konflik rasial semakin memanas dan insiden-insiden kerusuhan rasial mulai terjadi, terutama pada tahun 1964. Ketika terjadi kerusuhan besar antara komunitas Melayu dan Tionghoa di Singapura. Setelah serangkaian ketegangan yang tak kunjung mereda, akhirnya pada 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman memutuskan bahwa perpisahan adalah solusi terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar. 2 hari kemudian, pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia dan memproklamasikan kemerdekaannya. Momen ini menandai lahirnya Republik Singapura sebagai negara berdaulat. Lee Kuan Yew awalnya berharap untuk tetap menjadi bagian dari Malaysia dengan otonomi yang lebih besar. Namun akhirnya menyadari bahwa perpisahan adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas dan kemajuan bagi Singapura. Dalam pidato emosionalnya, Lee Kuan Yew mengungkapkan kesedihannya atas perpisahan ini.
namun juga menegaskan tekad untuk membawa Singapura menuju kemerdekaan dan kemajuan. Perpisahan ini memiliki dampak yang signifikan bagi kedua negara. Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew berhasil berkembang pesat menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terbesar di dunia. Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan investasi, membangun infrastruktur modern, serta fokus pada pendidikan dan industrialisasi. Hal ini menjadikan Singapura salah satu ekonomi paling maju di Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia juga melanjutkan perjalanannya sebagai negara yang mandiri dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan etnis Melayu terus dijalankan melalui rencana ekonomi baru yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok etnis di Malaysia. Meskipun berpisah, kedua negara tetap menjaga hubungan bilateral yang erat hingga saat ini. Malaysia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan perdagangan dan investasi yang signifikan antara keduanya. Namun perbedaan kebijakan dan pendekatan pemerintahan terus membedakan karakter kedua negara hingga kini. Meskipun sempat mengalami masa-masa sulit, baik Malaysia maupun Singapura telah berkembang menjadi negara yang stabil dan sukses dengan hubungan yang saling menguntungkan. Perpisahan antara Singapura dan Malaysia pada tahun 1965 menggambarkan betapa besar pengaruh perbedaan pandangan dan kebijakan terhadap stabilitas sebuah negara. Meskipun berpisah, kedua negara kini telah tumbuh berkembang dengan jalannya masing-masing, menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya kesetaraan, inklusivitas, dan kebijakan yang mengakomodasi keragaman. Ketegangan rasial yang sempat memicu perpisahan ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola perbedaan dengan bijak untuk menjaga perdamaian. Semoga hubungan erat antara Singapura dan Malaysia dapat terus berkembang, menciptakan saling pengertian dan kemajuan bersama di masa depan.